Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan kita kali ini. Sebelumnya kalian tahu nggak kita di sini mau ngapain? Enggak. Oke. Jadi kita di sini bakal diskusi, yaitu tentang bimbingan kelompok. Kita bakal membahas seputar isu-isu yang sedang hangat. Mungkin sebelum mulai kegiatan kita kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Baik dari teman-teman, ada yang mau memimpin doa? Doamu tadi kamu bilang Baik, terima kasih kepada Nabil yang telah memimpin doa tadi ya. Sebelum kita lanjut ke rangkaian kegiatan selanjutnya, kalian di sini sebelumnya udah pada saling kenal belum? belum. Ada yang udah dan yang belum berarti ya. Oke, kalau gitu mungkin alangkah lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu mungkin kalian. Boleh. Saya pengen nyaranin kita perkenalan diselingin sama ice breaking. Ada yang punya ide nggak gimana perkenalan sambil ice breaking? Gimana ya? Gimana coba? Oke, kalau nggak ada dari saya. Sekarang kita sistem perkenalannya keliling ya, dari saya dulu. Contohnya terus ke Nabil, ke sini, ke sebelah sini ya. Kita perkenalan dengan diakhiri pakai kata dor-dor. Jadi dor-dornya nambah gitu. Jadi perkenalkan dor, nama saya dor-dor, Fatur, dor-dor-dor gitu. Oh, jadi dor-dornya Iya. 1, 2, 3 gitu? Iya. Seterusnya? Iya. Apa mau tambahin hobi? Enggak usah. Enggak usah. Oke. Gimana tuh? Jadi masing-masing kalimat itu dor. Nah, betul. Kalimat kedua berarti dornya 2, dor. Kalimat ketiga dornya 3, dor. Perkata kalimat. Perkata aja. Iya perkata itu. Gitu ya. Paham semuanya? Oke, dimulai dari saya berarti ya. Oh, udah pada kenal kan sama saya? Iya. Ya, berarti nggak usah dari Nabil. Perkenalkan dor, nama saya Dor, Muhammad Noval Anabil, dor. Baik, perkenalkan. Enggak, bentar ya. Pakai tangan, dor ya. Dor. Ya. Ulang berarti. Ya. Coba. Ayo mulai. Perkenalkan Dor, nama saya Dor, Muhammad Noval Anabil, dor. Lanjut. Oke, perkenalkan Dor. Nama saya Dor. Anissa Ramadan. Dor. Ayo. Nabil. Perkenalkan Dor. Nama saya Dor. Aisyah kuliah Dor. Oke, bisa. Lanjut. Baik, perkenalkan Dor, nama saya Dor, nama Dika, Woi kurang satu dornya Pandika, kedua. Oh, semuanya kalimat. Oke, apa? Perkenalkan Dor, nama saya Dor. Gimana sih? Iya, dua. Kan yang terakhir 3 kali. Perkenalkan Dor, nama saya Dor. Fauzan Hakim Dor. Ya. Lanjut. Perkenalkan Dor. Nama saya Dor. Nama sama Dor. Lanjut. Asal. Perkenalkan Dor, nama saya Dor. Mas Roplanam Dor. Tepuk tangan. Oke, sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum. Nah, jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan yang ada di bimbingan konseling, teman-teman. Gunanya untuk meningkatkan kepercayaan diri anggota kelompok dan intelektual anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nanti kita akan berdiskusi
membahas isu yang bakal kita bahas nanti dengan harapan kedepannya kita bisa mengembangkan diri kita sendiri melalui wadah ini gitu ya. Selanjutnya mungkin saya minta buat teman-teman itu tidak membahas ataupun menyampingkan masalah-masalah pribadi yang ada di diri teman-teman. Jadi kita membahas seputar isu yang ada di luar diri kita. Paham ya? Oke. Mungkin selanjutnya terkait tugas itu mau terkait topik itu mau topik bebas atau topik ya, kalau topik bebas itu topiknya kalian sendiri yang pilih, atau topik tugas. Kalau topik tugas berarti saya yang pilih topiknya, topik yang bakal kita bahas. Kalian mau topik yang mana? Menyarankan Ya, topik pelecehan seksual. berarti pengen topik bebas ya? Topik bebas. Oke. Ada lagi yang mau menyarankan? Apa itu aja? Itu aja udah ya. Ada. Berarti sekarang hari ini kita di sini bakal membahas isu terkait pelecehan seksual. Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Mungkin dari Fauzan sendiri dulu, karena Fauzan yang menyarankan tentang isu ini ya. Ya. So, silakan. Ya baik, izin menjelaskan mengenai pelecehan seksual. Di zaman sekarang yang di era ini, pelecehan seksual itu sering marak terjadi di kehidupan nyata. Ya. Karena kenapa? Karena kurangnya moral atau terkikisnya moral manusia. Yang dimana manusia sekarang ini tidak peduli mana buruk baiknya perilaku mereka sendiri. Dan saat ini juga pelecehan seksual itu banyak terjadi di remaja, yang dimana remaja ini justru fase yang dimana mereka mengalami pertumbuhan baik dalam pikirannya, terus tubuhnya dan sebagainya, malah dirusak oleh pelecehan seksual ini. Maka ini saya ingin mengangkat topik pelecehan seksual ini. Yang lain gimana? Ada yang mau berpendapat lagi atau kalian ada yang punya satu studi kasus gitu, punya contoh pelecehan seksual itu kayak gimana gitu? Ya. Nggak mau disuruh, cuman Iya. kayak kasih tau aja gitu ya. Dia apa namanya, dia punya pacar gitu lah. Dia pacaran. Nah, kalau dari situ pacaran, jadi terbawa arus kan biasanya. Ya. Jadi dia tuh direcehin sama pacarnya sendiri gitu. Tapi dengan direcehinnya itu ya, jadi udah nggak. Nah, kayak gitu dia kayak kecewa, sedih, terus udah dia kayak galau, bingung harus dipaksa. Kayak kalau misalnya cerita ke orang tua pun dia juga pasti kayak orang tuanya pasti kayak apa sih namanya, bakal kecewa banget kan. Itu terkait tadi kasus yang tadi Aisyah sampaikan, kalian ada yang tanggapan nggak sama kasus yang kayak gitu? Mengenai dari Aisyah kan ya, Ya. kalau menurut saya orang-orang yang melakukan pelecehan seksual itu bukan atas dasarnya, tapi atas dasar ada kesempatan gitu. Ya. Terkadang kan kalau kita lihat di zaman sekarang tuh karena perempuan itu pakaiannya terbuka, jadi Ya. kan laki-laki itu seksnya apa hormon itu lebih tinggi, jadi Ya. nafsu ya. Jadi begitu, jadi bukan atas dasarnya tapi kesempatan. Jadi mungkin yang dimaksud apa tuh terkadang perempuan itu mengabaikan dari pakaian, Nah. jadi menimbulkan laki-laki terbawa nafsu. Terbawa nafsu. Benar-benar. Ini ada yang mau berpendapat lagi nggak? Dari ngambil gimana? Kalau dari Nabi sendiri emang gimana ya, pacaran itu sebenarnya gimana kitanya, gimana dari diri kitanya menahan nafsunya. Emang kesempatan itu bakal datang, cuma kalau kitanya apa ya, iman dari diri kitanya itu masih ada gitu, kayak masih sadar akan ini nih maksiat, pasti nggak bakal ngelakuin. Cuman kebanyakan anak zaman sekarang emang seperti itu, dan juga bukan apa ya, menyalahkan gender ya. Kita juga laki-laki ini hawa nafsunya tinggi, dan wanita juga zaman sekarang kebanyakan kan yang pakaiannya seperti itu, memancing. Jadi kebanyakan wanita juga menyalahkan laki-laki, dan kebanyakan laki-laki menyalahkan wanita. Iya, saling menyalahkan. Jadi enggak introspeksi diri dulu, seperti
cewek sama cowok tuh, tapi yang salah ceweknya gitu, karena dia bilang katanya, ih si cowok tuh ngelakuin saya gara-gara apa tuh saya pakaian gini ya. Kalau seperti si ceweknya bilang dia ngelakuin sama cowok ya proteksi diri dulu lah, dia nggak pakai baju yang tertutup, otomatis kan cowoknya juga langsung siul-siul gitu kan ya. Itu juga ke diri sendiri dulu, kalau seperti kita nggak berdaya, otomatis kita juga harus memperbaiki penampilan kita gitu, harus tertutup apa gimana gitu, jangan langsung menyalahkan cowok gitu. Soalnya cowok juga kayak diberi kesempatan gitu, kayak kucing aja dikasih ikan, otomatis mau kan Iya. gitu. Benar. Ini dikasih otomatis mau kan. Sama-sama salah Iya, sebenarnya. sama-sama salah. Tapi izin ya. Ya. Kan katanya salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual itu dengan memperbaiki cara berpakaian wanitanya. Cuma ada yang sempat bilang ke saya, laki-laki itu kadang gini, ngelihat cewek A nih, pakaiannya seksi, tapi ngelakuin pelecehan seksualnya itu justru ke cewek yang muslimah. Dan emang pastinya juga lebih sering dengar kalau saya banyak pelecehan seksual itu yang terjadi ke wanita-wanita yang muslimah gitu, secara cara berpakaiannya emang tertutup. Jadi kalau emang itu salah satu langkah untuk mengantisipasinya, kenapa masih banyak cewek-cewek muslimah yang dilecehkan? Iya. Kalau gitu berarti dari si cowoknya berarti nggak bisa. Berarti dia Kadang kan kalau cewek itu ya gampang kerayu, apalagi kalau misalkan kita lihat kasus-kasus sekarang gitu kan yang pakai muslim dicabulin sama ini gitu, Iya, bilang ini. Ya, makanya itu kan ada pemberdayaan perempuan itu untuk apa? Karena kan tadi itu perempuan itu nggak percaya katanya kan. Ya itu. Ya, betul. Tadi apa yang diungkapin sama teman-teman itu betul ya. Maksudnya salah satu penyebab ataupun faktor terjadinya pelecehan seksual mungkin salah satunya dari cara berpakaian perempuan. Tapi kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan ke perempuan juga. Mungkin ada beberapa dari kaum perempuan itu yang di agamanya atau di kehidupannya tidak melarang gitu ya untuk memakai pakaian yang terbuka, akan tetapi ketika dia dilecehkan dia tidak terima mungkin. Jadi tidak sepenuhnya kesalahan itu ada di perempuan juga sebetulnya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri juga teman-teman ya. Mungkin faktor paling besar itu dari pakaian mungkin yang menyebabkan si cowok tuh gampang tergoda gitu. Ada yang mau berpendapat lagi nggak? Ini bertambah ya, karena tadi yang apa cewek-cewek muslimah sekarang di apa itu juga cerita. Sepertinya yang bukan saya alami, pengalaman saya melihat teman-teman saya gitu, yang ruang lingkupnya atau lingkungannya seperti itu, bisa apa bermain cewek kemana-mana gitulah bahasanya. Nah itu saya pernah ngomong ke beliau, kenapa bisa kayak gini? Dia bilang karena ceweknya murahan, walaupun itu muslimah maupun itu yang terbuka, gitu. Karena kebanyakan cewek zaman sekarang itu nggak berdaya kalau udah dikasih duit. Rata-rata yang saya pernah pengalaman saya menanyakan kepada teman saya. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Berarti kalau kita bilang kita itu nggak bisa melihat seseorang itu dari penampilannya Iya. aja. Betul. Karena ada sifat-sifat yang kita ketahui. Ya. Mungkin ada dari yang lain yang mau berpendapat. Ya benar, terkadang ketika kita melihat kan ada tuh pepatah jangan melihat buku dari sampulnya. Ya. Itu juga termasuk kita melihat nih cewek wah muslimah banget, nggak tahu kita dalamnya kayak gimana. Tapi kita melihat cewek, cewek seksi amat, pasti nih dia kelakuannya kayak gimana? Ternyata dia gara-gara pakaian dia seksi, tapi kelakuan dia mempunyai kebaikan lebih banyak daripada yang kita kelihatan baik kayak
remaja tuh yang sekarang begitu, kebanyakan yang cap nih, anak yang pakaiannya kebuka cap, langsung cap jelek. Udah gitu kebanyakan anak yang pakaiannya tertutup tuh cap bagus, ternyata enggak sama, ada aja orang begini. Juga menurut Nabil faktor adanya pelecehan seksual juga itu dari aplikasi. Iya. Sekarang kebanyakan sekarang juga kan udah zaman teknologi ya. Banyak aplikasi-aplikasi haram yang kayak bahasanya kita bisa ketemu cewek dengan keadaan tanpa busana. Banyak sekali, makanya zaman sekarang tuh udah bukan apa ya, kayak udah biasa. Kalau kita ngelihat orang kayak gitu lagi bicara itu sekarang udah biasa, bukan malah kita harusnya kita tegur, malah kita biarin karena memang melihatnya udah biasa. Oke, berarti itu kembali lagi tadi ke dapat kesempatan. Berarti saat ini itu kesempatan untuk melihat hal itu mudah. Iya. Dibandingkan dulu yang dimana kan sekarang teknologi canggih, media sosial mudah dijangkau. Kita tinggal klik aplikasi bisa masuk. Dibandingkan zaman dulu yang dimana tidak ada seperti itu. Dan itu menjadi kesempatan bagi orang-orang yang memang yang pertama pastinya penasaran yang menjadi ketagihan dan malah menjadi aksi di dunia nyata. Dan ini sungguh miris, berarti memang ketika kita bermedia sosial berarti memang harus ada filter kita dalam memakai media sosial sendiri, menggunakannya. Ada lagi. Mungkin kalau kita tarik ke isu-isu yang sekarang gitu, terkait pelecehan seksual, tadi kan sempat disenggol juga gitu sama Mas Bil terkait cewek muslimah gitu. Nah, saya pengen minta pendapat kalian nih, gimana tanggapan kalian terkait wali gitu? Nah, itu karena penjualan agama sih menurut saya. Jadi dia bisa disebut pelecehan. Bisa, cuman dia memakai cara menjual agama untuk melecehkan wanita gitu. Ya. Caranya gitu. Dia berpura-pura jadi orang yang tahu tentang agama, memberikan ilmunya gitu. Sehingga dia menarik wanita-wanita ini dengan aliran-alirannya, sehingga wanita ini mau dilecehkan gitu. Iya. Berarti pintar itu nggak cukup ya buat jadi orang baik ya. Iya. Kesimpulannya. Jadi kalau menurut Nabil tentang wali, jadi apa ya? Kalau kita memandang semua ustadz, semua habib, semua kiai itu baik, kalau menurut Nabil itu kurang. Karena kebanyakan pengalaman Nabil ya, Nabil ngerasa orang yang sering pemabuk handal, cuman gak pernah main cewek, cuman pemabuk handal lah. Ya. Itu bicaranya ilmunya lebih tinggi dibanding orang-orang yang kayak kita, yang mahasiswa ataupun kita santri yang paham agama, mahasiswa yang paham tentang politik, segala-gala dunia luar. Mereka lebih paham. Makanya saya memandangnya enggak semua orang buruk itu buruk dan enggak semua orang baik itu baik. Ya, berarti itu kembali lagi kepada penggunaan keilmuannya. Berarti kalau memang dia punya kapasitas ilmu yang tinggi yang dari Nabil seperti orang pemabuk, tapi ternyata dia tidak menerapkannya di keilmuan dia, tapi masih mabuk-mabuk. Terus sedangkan yang walid itu yang dimana dia keilmuan dia justru kan tinggi, harusnya menggunakan dengan hal yang baik, mengarahkan kepada yang benar gitu, malah menjadi tempat dia melakukan perzinahan gitu, pelecehan seksual gitu. Dan yang dimana korbannya juga yang dimana masih labil gitu, remaja lagi kembali yang umurnya 15-16 tahun tadi. Karena dimana mereka ini sedang dalam fase proses pertumbuhan baik di otaknya maupun di tubuhnya, yang dimana hal-hal yang masuk ke remaja tersebut itu terkadang remaja langsung menerimanya gitu, oh kayak gini, masuk ke doktrin, tidak bisa terkadang belum bisa memfilternya gitu, oh ini benar gak sih, belum bisa skeptis gitu, meragukan dulu gitu, langsung menerima. Seperti kejadian yang awal itu langsung menerima, oh iya benar.
karena si remaja ini mikir kalau si Walidin ini orang pintar, Ya, orang udah, benar-benar kiai. Iya. Gitu. Jadi dia terdoktrin beranggapan bahwasanya yang diajarkan oleh Walidin ini benar-benar dari ajaran yang benar. Langsung percaya aja gitu. Tapi jangan berpikir kalau kita itu tidak boleh pintar ya, karena banyak orang pintar yang melakukan pelecehan di zaman sekarang ini. Jangan beranggapan bahwa kita tidak boleh pintar. Jangan beranggapan kayak buat apa sih pintar kalau entarnya cuma buat hal-hal yang gak benar gitu. Itu salah. Ya, ada lagi nggak yang berpendapat gitu? Cuman kalau menurut Nabil, kalau pintar itu bisa gila. Kalau menurut Nabil, zaman sekarang harus cerdas. Biar kemana-mananya bisa dan punya prinsip. Biar kita tidak bisa dilecehkan. Biar nggak bisa dilecehkan gitu. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Gimana? Dari aku ya, kan kebanyakan lingkungan juga bisa berpengaruh juga sih. Iya, betul. Apakah berteman gitu, menarik, kalau apa ini ke bawah sifatnya. Terus juga dari banyak-banyaknya orang ini yang cerita lain biasanya itu dari perempuannya yang mau atau penasaran dengan hal kejadian itu lah ya. Terus laki-lakinya juga kayak ngajak ya kan. Ketika laki ngajak, perempuan juga bakal mau kalau misalkan dikasih uang atau apa gitu ya. Nah dari situlah pelecehan itu bakal terjadi ya. Tapi maksudnya kalau yang saya tangkap ya, yang saya tangkap dari apa yang tadi dikomentarin sama Ais, ketika si ceweknya dikasih sesuatu gitu ataupun sama-sama mau, itu nggak bisa disebut sebagai pelecehan seksual nggak sih? Enggak ya, Ya, maksudnya beda halnya ketika pelecehan seksual mah, ketika ada salah satu orang merasa dirugikan gitu, entah itu dari si cewek atau si cowoknya. Nah, disclaimer juga ya buat teman-teman kalau kalian ketahui bahwasanya pelecehan seksual itu nggak terjadi ke cewek aja, cowoknya Ya, juga. ini yang dari soroti nih. Ya. Ayo, laki-laki nih. Jadi kan sering kali orang-orang di luar sana tuh taunya bahwasanya pelecehan seksual itu terjadi ke cewek aja ya. Sedangkan nggak pernah menanggapi gitu pelecehan seksual yang terjadi ke cowok. Padahal cowok juga banyak, contohnya kayak yang mau nikah tuh maunya apa sih? Bersuara, bukan. Yang cewek-ceweknya tuh yang bikin kue begitu kayaknya tuh dibentuk pakai gambar cowoknya itu juga sama aja sih kayak pelecehan seksual. Kayak banyak kan artis-artis udah gitu mereka malamnya partinya itu sama teman-temannya sebelum akad nikah mereka bikin kue kan ya. Dan itu di atas kuenya tuh dikasih gambar cowok gitu, yang itunya cowok aja. Dan juga termasuk pelecehan seksual. Udah gitu ada juga di tembok-tembok tuh kan ada yang gambar-gambar, apalagi di mobil. Kalau kemarin juga ada kan pas aku di jalan tol di mobil ada gitu ada gambar itunya cowok kayak itu juga sih termasuk pelecehan seksual. Soalnya kan cowok juga pasti malu lah gitu barang berharga mereka diumbar-umbar. Ya cewek juga malu apalagi cowok yang punya gitu. Betul. Nah, kadang sering kali kita tuh melalaikan pelecehan seksual yang terjadi ke cowok gitu. Jadi itu mendianggap hal yang biasa aja gitu. Padahal itu sama aja, sama-sama pelecehan seksual gitu. Jadi sering kali kita mengabaikan hal itu gitu. Nah, kalau kita tarik lagi ke posisi kita sekarang yang ada di ruang lingkup kampus, kalian ada nggak satu studi kasus gitu yang kalian temuin di kampus tentang pelecehan seksual gitu? Pernah di sains. Gimana? Sains. Itu dua-duanya pernah. Jangan. Kita nggak pernah nemuin. Gimana ya? Yang mungkin ada tapi kita nggak tahu. Ada pasti. Ini catcalling. Nah, Oh iya, oh, itu yang sorry. ini. Kalau kalau di kampus itu biasanya catcalling. Iya. Itu juga kan catcalling itu salah satu
pelaku pelecehan seksual juga ya. Iya. Kalau kita perhatikan gitu. Nah, tanggapan kalian gimana tuh sama catcalling yang di sekitar kita di kampus gitu? Harusnya sih dihajar aja guys, cowok. Sebetulnya catcalling di lingkup pendidikan ya, akademik harusnya tidak ada ya, yang dimana kan orang yang sedang dalam melakukan studi ya, melakukan pembelajaran gitu. Kenapa gitu harus ada catcalling gitu di dunia pendidikan gitu? Itu sangat miris sih kalau dilihat dari segi tempatnya gitu, kita di tempat pendidikan dan orang-orangnya juga orang yang sedang dalam menempuh jalur pendidikan gitu. Ya. Itu sih sangat miris. Ada lagi nggak? Nanti gimana? Menurut aku juga catcalling ini apa ya? Bukan hanya dari cowok ke cewek. Ya, ada Dari cewek cewek juga. itu yang ngambil paling apa ya? Menurut aku tuh apa sih gitu tuh? Sama sering Enggak kan? Itu aja kayak ini kan di apa ya? Maksudnya ruang lingkup kita lagi masa pembelajaran pendidikan ya kan? Apa kayak ya ngapain gitu? Ya kalau saling sapa nggak apa menurut aku. Cuman kalau kayak kiu gitu tuh, itu nggak perlu kayak apa sih gitu tuh? Kayak sebel dari namanya juga sebel. Cuman mau ngapa-ngapainnya kan nggak enak. Ya. Kita mau misalnya kita mau berantem nanti dikira kita yang salah. Ya etis dulu kalau berantem. Iya. Kadang kalau cuma kiu-kiu doang tuh apalagi nggak kenal risih. Iya. Nonton kita risih, lagi nggak kenal. Cowok aja mungkin ngerasa risih ya. Iya, risih. Iya. Mungkin apalagi cewek ya. Mungkin itu bakal merasa nggak nyaman di ruang lingkup yang kayak gitu. Nah, kiranya dari tadi kasus yang kita bahas tadi, teman-teman punya solusi kan? Apa sih gitu upaya yang bisa kita lakuin gitu buat menghilangkan catcalling di dunia pendidikan gitu? Ketahuan itu. Iya, Kalau misalkan misalkan Santri. Iya, misalkan perhiasan ya catcalling. Langsung sampai masuk apa ya? Anjir. Biasanya gitu tuh. Ya, Kalau misalkan cowok ke cewek itu gimana? Cewek yang catcalling kayak gitu. Cewek catcalling ke cowok. Iya. Ya sambil nanya siapa udah. Iya, harusnya. Iya. Jadi kalau cowok harus asal Iya, ini tidak ini nih. Kalau menurut Abi ya, Mungkin ini menurut Desa tuh kadang kalau misalkan kita mendidik orang yang melakukan catcalling, dia kayak ngerasa keenakan gitu. Iya, kayak ngerasa Iya, keenakan. kayak kesenangan. Ya. Jadi kadang harus kita tegur. Gitu. Kadang biasanya kan kayak udah ditegur ya sekali dua kali gitu kan. Tapi masih kayak gitu. Kalau misalnya udah kayak keseringan, baru kita lakuin biar cowoknya ini kayak tahu diri lah gitu. ada lagi nggak kira-kira upaya yang bisa kita lakuin gitu? Betul. Lakuin. Misalnya kalau misal kalau menurut Abi berbeda ya misalnya sekali dua kali kita misal menurut Abi misal Abi di kiu ini ya terus Abi samperin apa baik-baik Abi enggak kalau Abi udah gitu apa enggak pasti orang takut kalau disamperin apa gitu. Enggak jadi misal kita sering apa terusan kayak gitu dianya terus kita laporin Tapi sebelumnya pernah nggak Bil? pernah Ya, paling kalau dari hubungan pribadi sih tentunya dari diri kita sendiri yang perlu diperbaiki dan mengingatkan teman-teman sekitar dan tentunya perlu ada pemberdayaan kita baik laki-laki maupun perempuan dan pemberdayaan ini dimulai tentunya dari anak kecil terus tentunya yang paling krusial itu di remaja sih terus pemberdayaan dan semacamnya. Ya, mungkin banyak ya upaya yang bisa kita lakuin mulai dari tadi kita bisa menegur langsung gitu ataupun kan di lembaga pendidikan sekarang kan udah banyak ya yang mewadahi Iya. kayak LP2M atau Iya. sejenisnya gitu ya yang bisa menaungi gitu ketika kita mendapatkan suatu permasalahan kayak gitu kita bisa melaporkan gitu. Ada lagi nggak? Gitu. Cukup sih cukup. Ya. Oke. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil di diskusi kali ini, pelecehan seksual itu sering kali terjadi di sekitar kita ya, Iya. bahkan di dunia pendidikan sekalipun. Dan yang sering melakukan pelecehan seksual bukan hanya orang-orang yang tidak mengerti
counseling kita jaga kita. Kita jaga kita. Keren. Kiranya itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini ya. Kira-kira dari teman-teman ada nggak yang mau memberikan kesan dan pesan Untuk apa? untuk diskusi kita? Kita belajar sesuatu. Tentang diskusi kita, gimana kesan dan kesannya gitu? Ya kalau kesan saya pribadi, Fauzan, kesannya itu mengenai diskusi ini cukup bagus, bahkan bagus gitu. Ya. Karena kenapa kita bertukar pikiran di meja bundar ini dan mengangkat isu yang memang sedang booming hari ini gitu, yang sedang saat ini. Dan tentunya kesannya juga ini mengingatkan kita kembali gitu mengenai isu-isu seperti ini, karena kadang-kadang manusia itu suka lupa gitu, malah membiarkan gitu, nggak peduli ya. Dan pesannya sih tentunya budaya seperti ini nih yang membahas tentang isu-isu terkait itu kayak terus ada gitu ya. Pesan saya tuh ya, kayak misalkan seperti ini bimbingan, Ya. karena ini salah satu pengarahan yang cukup baik. Pesannya gimana? Pesan. Ya, pesan buat bimbingan kita selanjutnya gitu. Kalau pesan mengambil dan bimbingan selanjutnya apa ya, lebih ke apa namanya, melihat pandangan kita di luar. Ya. Karena jangan kita melihat di kampus dulu, kita lihat di luar dulu seperti apa. Kalau di kampus ada kejadian seperti itu kan kita bisa apa namanya, bisa belajar dari luar gimana cara mengatasinya. Pesannya semoga kedepannya ya lebih memandang mata itu bukan hanya di dalam tapi di luar juga. Lebih inklusif. Ya, tepuk tangan buat kita semua.